Halo, perkenalkan nama saya Krisna Darmawan dari kelas 4 BPTI dengan NIM 18150559 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem perpustakaan yang telah saya buat. Nah, yang pertama di sini terdapat sebuah layout yang berfungsi untuk membuat tampilan layout. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menampilkan sebuah navbar, di mana pada navbar itu bertuliskan perpustakaanku dan nantinya aku menampilkan 4 buah menu, yaitu home atau dashboard, books atau tampilan data buku, anggota atau tampilan data anggota, dan transaksi atau tampilan transaksi. Pada layout ini merupakan sebuah template yang nantinya akan digunakan di setiap view yang akan kita buat. Nah, untuk selanjutnya ke bagian view home. Pada view home ini terdapat sebuah extend layout lain yang berfungsi untuk menambahkan navbar atau layout dengan section title dashboard. Dan selanjutnya di bawahnya terdapat sebuah section di mana pada section ini berfungsi untuk menampilkan teks dan menampilkan gambar. Dan nantinya akan muncul atau tampil seperti halaman ini. Ketika dashboard diklik maka akan muncul halaman beranda seperti ini. Nah, untuk selanjutnya view buku. Pada view buku di sini juga terdapat sebuah extend, yaitu untuk menambahkan layout dengan section title daftar buku. Selanjutnya untuk section di bawah ini merupakan kontainer, di mana pada kontainer ini berfungsi untuk menambahkan data buku, mulai dari tabel buku hingga untuk menambahkan data buku baru. Nah, pada kontainer ini atau section kontainer ini terdapat sebuah button, yaitu grab untuk menambahkan data buku yang nantinya akan menjadi error controller book.create. Dan selanjutnya pada bagian bawahnya ini terdapat sebuah alert di mana jika buku berhasil ditambahkan maka akan muncul tampilan sukses. Dan selanjutnya pada bagian bawah ini merupakan tampilan tabel, di mana pada tabel ini nantinya akan berisikan field judul buku, penulis, stok buku, dan aksi. Nah, pada tabel ini nantinya akan menerima inputan dari database tabel buku, mulai dari judul buku, penulis, dan stok buku. Nah, pada bagian tabel ini juga terdapat 2 buah aksi. Yang pertama itu aksi mengedit dan aksi menghapus, dan nantinya akan menuju ke controller edit buku atau edit books dan book destroy atau untuk menghapus. Nah, selanjutnya kita ke controller update dan delete buku, dimana pada controller update buku ini nantinya akan menerima inputan data buku dari tabel buku, yaitu judul buku, penulis buku, tahun terbit, stok, deskripsi untuk dilakukan pembaruan dan kemudian disimpan kembali. Nah, jika buku berhasil diupdate atau diedit, maka akan muncul alert status, yaitu data buku berhasil diedit. Nah, juga pada public function destroy ini berfungsi untuk melakukan penghapusan buku, di mana pada ID buku yang diklik nantinya akan dihapus dan kemudian di-return kembali ke buku.index atau ketampilan data buku tabel yang tadi. Nah, selanjutnya pada tampilan create ini berfungsi untuk menambahkan buku, di mana pada bagian extend ini berfungsi untuk menambahkan layout atau navbar dengan title info buku. Selanjutnya untuk bagian kontainer di sini untuk berfungsi untuk menambahkan data buku, di mana terdapat sebuah action route yang menuju ke controller book.store dengan metode post. Nah, pada form tambah buku ini terdapat judul buku yang nantinya berfungsi untuk menyebutkan judul buku, nama penulis yang berfungsi untuk menyebutkan nama penulis, tahun terbit untuk menyebutkan tahun terbit, dan jumlah stok untuk menyebutkan jumlah stok, dan keterangan buku untuk menentukan kondisi atau keterangan
buku. Nah, selanjutnya di bawahnya ini terdapat tombol submit dengan tipe submit yang berfungsi untuk memproses pembukaan buku yang nantinya akan menuju storage atau controller buku.index. Untuk urutnya, terdapat sebuah root resource buku yang nantinya akan menuju ke sebuah controller buku atau buku controller, di mana controllernya itu berfungsi pertama untuk public function index ini berfungsi untuk menampilkan data buku untuk return view-nya kembali ke view index, dan public function set ini berfungsi untuk menambahkan data buku yang mereturn view-nya ke book.read atau tampilan input buku. Yang pada public function store ini berfungsi untuk menambahkan data buku mulai dari judul buku, penulis, tahun terbit, stok, hingga deskripsi, yang nantinya akan bertumbuhkan kembali ke halaman buku atau indeks, dan dengan array buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pada function show ini berfungsi untuk melakukan atau menampilkan detail buku, di mana pada buku yang diklik ID-nya maka akan referensinya ke book show bagian view book show. Bagian view book show ini akan menampilkan data buku, yaitu mulai dari judul buku, jumlah stok buku, nama penulis, tahun terbit, hingga deskripsi, yang nantinya akan muncul seperti tampil ini. Ketika kita klik data buku, maka di sini akan terdapat sebuah data buku, di mana ketika kita melakukan klik edit, maka akan menuju ke tampilan edit buku. Di sini kita dapat melakukan pengeditan buku sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita submit, maka akan sudah teredit. Kemudian untuk melakukan penghapusan buku, kita tinggal mengklik button delete pada aksi, maka buku akan terhapus. Nah, bagaimana untuk caranya untuk menghapuskan buku? Untuk menambahkan buku, kita klik button tambah data buku di atas ini dengan memasukkan judul buku, misalnya seperti ini. Ketika kita sudah mengisikan semua formnya, kita mengklik submit untuk memproses buku dan mengklik kembali untuk tidak memproses buku. Nah, ketika kita sudah mengklik submit, maka data buku yang ditambahkan akan memproses kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada bagian data kita, di sini terdapat sebuah indeks, di mana pada indeks ini terdapat sebuah extend line layout atau layout ini berfungsi untuk menambahkan navbar atau layout navbar yang masuk di detail data kita. Nah, pada section container ini berfungsi untuk menampilkan tabel anggota yang nantinya akan menerima inputan dari database tabel anggota. Nah, pada tabel anggota ini juga terdapat sebuah button anggota yang berfungsi untuk menambahkan anggota yang nantinya akan menjadi sebuah root anggota.create dengan status array. Jika anggota berhasil ditambahkan, maka akan muncul array sukses. Nah, di sini juga pada tabel anggota akan menambahkan nama anggota, name, program studi, dan aksi. Nantinya akan menerima inputan dari database tabel anggota yang merupakan list insertion ini untuk mengload ID anggota. Dan pada button help root anggota.show ini untuk menampilkan data detail anggota dengan ID yang dipilih. Nama anggota menampilkan nama anggota, name, dan prodi menampilkan ini dan prodi. Selanjutnya di sini juga terdapat dua buah aksi, yaitu mengedit dan mencoy. Di sini sistemnya atau algoritmanya sama seperti aksi yang berada pada buku tadi,
dimana untuk mengedit ini kamu menuju ke root anggota.edit yang berfungsi untuk mengedit anggota, dan pada destroy ini nantinya berfungsi untuk mendelete anggota yang menuju ke root anggota.destroy. Nah, selanjutnya ke bagian create. Pada create anggota ini berfungsi untuk menambahkan data anggota yang baru yang juga terdapat pada external layout untuk menambahkan bar, section, detail untuk detail, hingga section container untuk form tambah anggota. Pada form tambah anggota ini akan menuju ke sebuah root controller anggota store, di mana di sini akan menyebutkan nama anggota, name, program studi, dan nomor handphone. Dan ketiga tombol button start diklik akan data anggota yang kita masukkan tadi akan segera diproses atau akan diproses, dan kembali akan kembali ke root anggota.txt. Selanjutnya, untuk kita dapat melakukan pengeditan anggota, di sini terdapat view edit, di mana juga terdapat sebuah extend dan section tutorial. Pada section container di sini berfungsi untuk melakukan form edit anggota, yang nantinya akan menuju ke root controller anggota.update dengan anggota dengan ID yang diklik maka akan diupdate. Di sini pengupdatean dapat dilakukan pada nama anggota, name, program studi, dan nomor handphone. Ketika button submit diklik maka pengupdatean akan diproses dan akan muncul alert sukses, dan ketika button kembali diklik akan menuju ke anggota.index. Nah, pada bagian view show ini berfungsi untuk menampilkan data anggota, di mana di sini terdapat sebuah external layout, section title atau judul, dan sebuah section untuk container untuk menampilkan detail anggota. Nah, pada detail anggota, ketika nama anggota diklik akan menuju ke nama anggota, berfungsi untuk menampilkan nama anggota, name, dan program studi serta nomor handphone anggota. Selanjutnya untuk ke bagian rootnya, di sini terdapat resort root untuk anggota yang nantinya akan menuju ke anggota controller. Pada bagian anggota controller ini terdapat beberapa public function, yaitu public function index berfungsi untuk menampilkan anggota dari database tabel anggota, dan return view-nya kembali ke anggota dan index atau kemajuan data anggota di bagian tabel. Dan ke public function create ini berfungsi untuk menambahkan data anggota yang baru, di mana akan mereturn view-nya ke anggota create, ke bagian tambah anggota, dan ke bagian public store ini berfungsi untuk menambahkan anggota, yaitu menambahkan data anggota atau member di database tabel anggota dengan mengisikan field nama atau data nama anggota, name, prodi, nomor HP, kemudian di set pada tabel anggota, kemudian melakukan ke return view ke root anggota index atau ke bagian data anggota dan menampilkan array status sukses. Nah, selanjutnya pada bagian public function show ini berfungsi untuk menampilkan data detail dari anggota. Ketika ID anggota diklik maka akan menampilkan detail dari anggota, tidak akan menuju ke view anggota show. Selanjutnya untuk melakukan pengeditan pada anggota, di sini terdapat dua public function edit dan update. Nah, pada public function edit ini berfungsi untuk menuju ke view edit untuk melakukan pengeditan anggota, sedangkan pada public function update ini berfungsi untuk melakukan pengupdatean data pada anggota, yang nantinya pada anggota yang ID anggota yang dipilih maka akan dilakukan pengupdatean atau pengeditan, di mana data yang diedit itu dapat berupa nama anggota, name, prodi, nomor HP, dan kemudian di-set kembali ke tabel anggota, dan kemudian mereturn view-nya ke root anggota.index dengan status data anggota berhasil diupdate. Nah,
ketika kita mengklik delete pada data anggota, klik delete pada data anggota, maka yang terjadi adalah ketika ID anggota yang dipilih maka akan di delete dan meroutkannya kembali ke anggota.index. Nah, langsung saja ke bagian tampilannya. Di sini kita mengklik data anggota. Nah, untuk bagian penyidikan, di sini ketika ID data anggota yang dipilih, klik button edit itu aksi editnya, maka akan menuju ke tampilan edit anggota. Di sini kita bisa mengedit nama anggota, link, program studi hingga nomor HP. Ketika kita mengedit submit, maka edit anggota akan diproses atau dilakukan kembali. Jika kita edit kembali, maka edit anggota tidak diproses. Nah, sudah berubah. Untuk melihat detail anggota, kita dapat mengklik nama anggota, maka di sini akan muncul detail dari anggota yang kita klik. Kemudian untuk button kembali menuju ke data anggota kembali, dan untuk melakukan penghapusan data anggota kita cukup mengklik button aksi edit, maksud saya aksi delete, maka anggota akan otomatis terdelete atau terhapus. Nah, selanjutnya untuk dapat menambahkan data anggota baru, di sini kita dapat mengklik button tambah data anggota baru. Untuk menambahkan data baru, maka akan ditujukan ke view masukkan data anggota atau untuk menunjukkan data anggota. Di sini kita dapat menunjukkan nama anggota, hanya memasukkan link, memasukkan program studi. Di sini kita dapat memilih program studi dan memasukkan nomor HP. Nah, ketika button submit diklik maka akan diproses, dan ketika button kembali diklik maka tidak akan diproses. Nah, data anggota baru sudah ditambahkan. Begitu juga untuk aksi arep yang muncul, yaitu data anggota berhasil ditambahkan ketika data anggota sudah berhasil ditambahkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada bagian transaksi. Pada bagian transaksi ini, di sini terdapat section layout main yang berfungsi dengan format bar, section title, section container yang berfungsi untuk menampilkan tabel transaksi. Nah, pada tabel transaksi ini terdapat sebuah button yaitu tambah transaksi, di mana berfungsi untuk menambahkan transaksi yang nantinya akan menuju ke transaksi.rate untuk menambahkan transaksi dengan rate sukses ketika transaksi berhasil dimasukkan. Nah, berikutnya pada bagian bawah ini berfungsi untuk menampilkan tabel transaksi, yaitu mulai dari nama peminjam, judul buku, tanggal peminjam, tanggal kembali, status hingga aksi. Dan nantinya akan menerima inputan data dari database transaksi, yaitu loop instruction ini berfungsi untuk melakukan perulangan pada ID transaksi. Untuk anggota ini mengambil data dari tabel anggota dan kemudian dikirimkannya nama anggota ke bagian transaksi, dan akan merequest judul juga dari tabel buku. Dan di sini akan memasukkan tanggal pinjam dan tanggal kembali dengan kondisi ketika status dipinjam maka terdapat sebuah bad warning, yaitu dipinjam, dan ketika dipinjam ini diklik maka akan terdapat sebuah kondisi atau setelah sukses atau buku sudah dikembalikan. Nah, di sini juga terdapat sebuah kondisi jika statusnya dipinjam. Di sini akan menuju ke controller transaksi.update untuk melakukan perubahan kondisi dari dipinjam jadi sudah dikembalikan. Dan di sini juga terdapat action atau aksi transaksi.destroy berfungsi untuk melakukan penghapusan transaksi yang nantinya akan menuju ke sebuah transaksi.destroy. Selanjutnya pada bagian
create dan PHP ini berfungsi untuk menambahkan data transaksi baru, di mana di sini terdapat sebuah extend atau layout untuk menambahkan navigasi atau daftar, section title, dan section container. Pada section container ini berfungsi untuk menambahkan data transaksi baru, di mana form actionnya akan menjadi sebuah controller atau transaksi.store yang berfungsi untuk menambahkan data transaksi baru dengan cara menginputkan atau mengisikan form, yaitu dari nama peminjam, judul buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Nah, di sini juga terdapat buah button, yaitu button submit untuk memproses transaksi dan button kembali untuk kembali ke halaman transaksi.index. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menambahkan judul buku pada halaman input transaksi, penulis hingga stop yang menerima atau merequest inputan dari tabel buku berupa penulis, judul, dan stop. Dan di sini juga berfungsi untuk menampilkan data anggota pada saat kita menginputkan transaksi yang merequestnya dari tabel anggota, yaitu berupa ID anggota, nama anggota, dan NIM. Langsung saja ke controller transaksi. Pada controller transaksi, indeks ini berfungsi untuk menampilkan data transaksi yang ujungnya ke view transaksi.index. The public function create ini berfungsi untuk menambahkan data transaksi, di mana pada database tabel buku ini untuk mengetahui stok buku, dan anggota ini untuk menentukan anggota yang akan mereviewnya kembali ke transaksi.create. Nah, selanjutnya pada public function store ini berfungsi untuk menentukan data buku berupa buku ID, anggota ID yang mengambil request dari tabel anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian disimpan kembali pada database tabel transaksi. Kemudian pada bagian transaksi buku ini request dari tabel buku, di mana ID, transaksi ID pada stok buku nantinya akan diupdate. Ketika dilakukan peminjaman, maka stok buku akan berkurang 1, dan juga referensinya ke transaksi.index. Nah, pada bagian public function show ini berfungsi untuk menampilkan data transaksi dari tabel transaksi dan referensinya kembali ke transaksi.show. Nah, untuk melakukan edit transaksi pada menu transaksi, di sini terdapat sebuah public function edit berfungsi untuk melakukan pengeditan. Public function edit ini berfungsi untuk melakukan referensi ke bagian halaman edit, dan pada public function edit ini berfungsi untuk melakukan pengeditan mulai dari update status, di mana di sini akan merequest dari database atau merequest data dari database transaksi, dan kemudian melakukan pengupdatean status dari dipinjam jadi sudah kembali. Dan pada transaksi ini juga mengirimkan nilai ke database buku, di mana ID buku yang dipinjam akan terupdate, stoknya menjadi bertambah 1, dan akan muncul juga alert status data transaksi berhasil diubah. Pada public function distro ini berfungsi untuk melakukan penghapusan data transaksi, di mana pada ID transaksi yang dibeli maka akan dihapus, dan nantinya akan mereview ke transaksi.index. Nah, langsung saja kita ke tampilannya. Kita mengklik data transaksi, maka akan menuju ke data transaksi. Di sini untuk menambahkan transaksi baru, kita dapat mengklik nama transaksi, di mana untuk memasukkan nama peminjam kita tinggal mengklik cari anggota, terus masukkan atau pilih nama peminjam yang kita maksud. Judul buku juga kita dapat memasukkannya di bagian sini, dan tanggal pinjam dan tanggal kembali.
kemudian kita submit. Nah, maka buku atau proses transaksi berhasil dilakukan dengan status dipinjam. Ketika kita melakukan aksi kembali ini, maka status ini berubah menjadi sudah dikembalikan. Nah, sudah dikembalikan. Dan juga ketika untuk melakukan hapus, maka transaksi buku ini otomatis terhapus. Secara keseluruhan, sistem yang saya buat ini berfungsi untuk menyatukan dashboard atau beranda dari perpustakaan, data buku, di mana edit buku ini untuk mengedit buku, hapus buku ini untuk menghapus buku, dan tambah buku ini untuk menambahkan data buku baru. Dan selanjutnya pada data anggota, berfungsi untuk menampilkan data anggota, di mana pada edit ini berfungsi untuk mengedit data anggota. Delete yang berfungsi untuk menghapus, dan jika mengklik nama ini berfungsi untuk menampilkan detail dari anggota yang diklik, dan tambah anggota ini berfungsi untuk menambahkan anggota baru. Dan selanjutnya untuk melakukan transaksi, kita tinggal mengklik pada bagian transaksi. Untuk menambahkan transaksi, kita cukup mengklik tambah transaksi, memasukkan nama anggota yang melakukan transaksi, memasukkan judul buku, dan kemudian misalnya. Dan ketika buku sudah dikembalikan, kita dapat mengklik aksi kembali, dan aksi hapus ini berfungsi untuk menghapus data transaksi. Nah, sekian penjelasan dari sistem perpustakaan yang saya buat. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.